Salju di Bethlehem. Bethlehem itu berada di daerah selatan, sementara Nazaret berada di wilayah utara. Yusuf dan Maria menempuh perjalanan 145 km dari utara Israel ke selatan Israel dan Yesus lahir di Bethlehem setelah Maria dan Yusuf tinggal beberapa waktu lamanya. Bethlehem itu lokasinya di wilayah pegunungan di daerah West Bank, Yerusalem. Berada di ketinggian 2,543 kaki, 775 meter, di atas permukaan laut. Lalu siapa yang bilang, Bethlehem udaranya hangat di bulan Desember dan tidak pernah terjadi salju pada bulan Desember? Saat saya menulis ini, cuaca di Bethlehem, Kamis tanggal 26 Desember tahun 2019, temperatur 9 C, hujan, angin keras. Nanti malam temperatur drop 7 C, angin keras dan hujan. Catatan saya, tanggal 15 Januari tahun 2019, terjadi snow, salju 40 cm di Yerusalem. Jarak Yerusalem, Bethlehem, jarak Yerusalem, Bethlehem hanya 9,1 km melewati Hebron Road. Bila Yerusalem terjadi snow, salju maka tentu Bethlehem yang posisinya lebih di atas tentu mengalami salju yang lebih tebal. Tahun 2013, badai salju yang hebat dan melumpuhkan kota sekitarnya. Tahun 1950, Yerusalem mengalami badai salju. Tahun 1992, juga Yerusalem mengalami badai salju. Artinya sangat mungkin sekali snow turun Yerusalem, Bethlehem, pada bulan Desember, Januari, Februari. Maka, mungkin sekali pada tanggal 25 Desember ketika Yesus lahir seperti yang dipercaya sebagian orang, salju turun di Bethlehem dan itu akan menguatkan fakta, White Christmas. Apalagi perbedaan temperatur saat Yesus lahir bisa saja terjadi -1, -2 derajat. Berarti lebih dingin dari cuaca hari ini. Lalu mungkinkah sensus terjadi pada bulan Desember? Lukas 2:1-2. 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Petunjuk Alkitab. 1. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk sensus. Catatan sejarah mengatakan bahwa Kaisar Agustus ingin merayakan 50 tahun dia memerintah sebagai kaisar yaitu terjadi pada tahun 4 SM2. Sensus ini adalah sensus pertama saat Kirenius menjadi gubernur Syria yaitu terjadi pada tahun 4 SM. Yusuf dan Maria harus pulang ke Bethlehem dari tempat tinggal mereka di Nazaret yang berjarak sekitar 145 km. Kurang lebih berjalan kaki ditempuh dalam 8-10 hari. Apakah mungkin sensus ini dilakukan di tengah cuaca yang ekstrim? Musim dingin, hujan dan bersalju. Catatan sejarah. Sensus selalu dilakukan saat udara hangat sehingga semua orang bisa pulang ke daerah asalnya. Lukas 2:8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Apakah mungkin ada gembala yang masih menggembalakan ternaknya di musim salju? Ada tafsiran yang berkaitan dengan ini. Kejadian 31:40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Bambang Nursena menafsirkan bagian ayat ini. Kedinginan waktu malam, karah, sebagai salju, ice. Artinya mungkin sekali bagi seorang gembala menggembalakan ternaknya pada musim dingin atau musim salju. Saya sendiri berpendapat bahwa ayat itu menyatakan betapa ekstrim cuaca di Timur Tengah yaitu siang panas sekali dan malam berubah menjadi dingin sekali dan bahkan freezing, dingin sekali.
Catatan Alfred Eldesheim menulis bahwa hanya ada gembala khusus di Migdal Eder yang menggembalakan ternak sepanjang tahun dan tentu catatan ini masih perlu dibuktikan lagi karena Migdal Eder adalah catatan sejarah masa lalu. Bambang Nursena menambahkan kalimat ini, bahwa Natal disiapkan Bapa Surgawi dengan hari baik dan cuaca yang cerah. Untuk mendukung teori White Christmas atau bukti Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Siapa yang bilang tanggal 25 Desember itu hari baik? Cuaca yang cerah? Bethlehem Weather. Cuaca Bethlehem dalam catatan saya sepanjang Desember tahun 2019. Udara dinginnya dingin dengan temperatur 7 C-14 C. Curah hujan tinggi. Angin sangat kencang dengan kecepatan 10 km per jam. Dan bila Anda berkunjung ke Yerusalem atau Bethlehem maka Anda memerlukan payung yang kuat, jas hujan, dan jaket yang tebal. Bukan ide yang baik berkunjung ke Yerusalem saat bulan Desember. Tapi tidak ada salahnya dicoba, bukan? Maka saya berpendapat Yesus Kristus tidak mungkin lahir pada tanggal 25 Desember bila menggunakan teori cuaca dan teori Migdal Eder. Maranatha Blessings Sound Doctrine Movement.